Mengelola emosi adalah seni yang seringkali terabaikan, namun dampaknya meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Bayangkan, dalam menghadapi situasi sulit, Anda tidak lagi dikuasai oleh dorongan reaktif, tetapi mampu merespons dengan ketenangan dan kejelasan. Seperti musisi yang menyelaraskan nada untuk menciptakan harmoni, kita pun dapat menyelaraskan emosi kita, menciptakan keseimbangan dalam diri dan hubungan dengan orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan rangsangan tanpa henti, kemampuan untuk memahami, mengenali, dan mengelola emosi menjadi kekuatan luar biasa yang seringkali tersembunyi di balik kebisingan sehari-hari. Buku ini adalah panduan untuk membuka potensi tersebut, mengajak Anda menggali kedalaman emosi, dan menemukan cara untuk merangkul ketenangan di tengah kekacauan. Bersiaplah untuk memulai perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, dan kendali yang lebih besar atas hidup Anda. Bab 1. Memahami sifat emosi. Emosi adalah bahasa jiwa, pesan tanpa kata yang berbicara kepada kita melalui rasa. Kadang, emosi datang seperti angin sepoi-sepoi yang menenangkan, tetapi di lain waktu, ia menyeruak seperti badai, menguasai hati dan pikiran kita. Meski seringkali kita merasa dikuasai oleh emosi, pada kenyataannya, emosi adalah respons alami terhadap dunia di sekitar kita, dibentuk oleh pengalaman, keyakinan, dan cara kita memandang diri sendiri serta kehidupan. Emosi kita tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh dari akar pengalaman masa lalu dan keyakinan yang telah kita bentuk seiring waktu. Jika Anda pernah merasa cemas berbicara di depan umum, mungkin itu adalah cerminan dari pengalaman di masa lalu, ketika Anda merasa tidak didengar atau dihargai. Sebaliknya, rasa bahagia yang meluap ketika bertemu seseorang yang Anda cintai adalah hasil dari keyakinan dan kenangan indah yang telah tertanam dalam diri Anda. Dengan menyadari bahwa emosi kita memiliki akar ini, kita dapat mulai memahami bahwa mereka bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan pemandu yang dapat menunjukkan aspek kehidupan kita yang perlu perhatian. Mereka adalah cermin yang memantulkan keadaan batin kita, membantu kita memahami siapa kita sebenarnya. Bayangkan emosi seperti cuaca. Hari ini mungkin cerah, esok mungkin mendung, dan badai bisa datang tanpa peringatan. Namun, seperti cuaca, emosi juga bersifat sementara. Tidak ada badai yang berlangsung selamanya, begitu pula tidak ada kebahagiaan yang abadi. Dengan menerima sifat sementara ini, kita dapat belajar untuk tidak terlalu terikat pada satu keadaan emosional. Ketika kita marah, misalnya, seringkali kita merasa bahwa kemarahan itu akan selamanya menguasai kita. Tetapi, dengan mengingat bahwa emosi ini bersifat sementara, kita bisa menciptakan ruang untuk refleksi, dan bahkan mungkin melihatnya sebagai peluang untuk bertumbuh. Setiap emosi membawa pesan, dan tugas kita adalah mendengarkan tanpa tenggelam di dalamnya. Memahami emosi adalah langkah pertama menuju pengendalian diri yang lebih baik. Ketika kita mengembangkan kesadaran tentang keadaan emosional kita tidak lagi menjadi korban dari arus perasaan yang kuat. Sebaliknya, kita belajar untuk mengenali apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakannya, dan bagaimana kita ingin merespons. Kesadaran ini memberi kita kendali. Bayangkan berada dalam sebuah perahu di tengah lautan. Tanpa kesadaran, kita seperti terombang-ambing oleh ombak, tidak tahu kemana arah tujuan. Tetapi dengan kesadaran, kita memegang kemudi, mampu menavigasi perahu kita melalui badai sekalipun. Kesadaran emosi adalah fondasi untuk membangun ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Berikut langkah praktis untuk memahami emosi. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang Anda rasakan dan mengapa. Tuliskan di jurnal Anda tanpa menghakimi. 2. Latihan mindfulness. Dengan melatih kehadiran penuh dalam momen, Anda dapat lebih mudah mengenali emosi ketika mereka muncul tanpa bereaksi secara otomatis. 3. Terhubung dengan orang lain. Berbicara dengan orang yang Anda percayai tentang apa yang Anda rasakan dapat membantu Anda mendapatkan perspektif yang lebih jelas. 4. Membaca isyarat fisiologis. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons emosi tertentu, seperti jantung yang berdebar atau otot yang menegang. Ini adalah petunjuk berharga tentang keadaan emosional Anda. Memahami sifat emosi bukan hanya tentang merasa lebih baik,
tetapi tentang menjadi manusia yang utuh. Dengan mengenali dan menerima emosi kita menciptakan ruang untuk tumbuh, untuk membangun hubungan yang lebih sehat, dan untuk menghadapi hidup dengan kejelasan dan keberanian. Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan kita. Mereka bukan musuh, tetapi sekutu yang mengingatkan kita akan apa yang penting, yang mendorong kita untuk berubah, dan yang memberi warna pada hidup kita. Dalam memahami sifat emosi, kita membuka pintu menuju kebebasan emosional dan kehidupan yang lebih bermakna. Bab 2. Merenung sebelum bereaksi. Di tengah derasnya arus kehidupan, kita seringkali tergoda untuk bereaksi secara instan terhadap berbagai rangsangan yang datang. Sebuah komentar tajam, email yang mengganggu, atau situasi mendesak dapat memicu emosi yang mendesak kita untuk bertindak tanpa berpikir panjang. Namun, apa yang tampak sebagai solusi cepat seringkali malah memperburuk keadaan, menyisakan penyesalan dan ketidakpuasan. Reaksi spontan adalah bagian alami dari diri manusia. Sistem saraf kita telah berevolusi untuk merespons ancaman dengan cepat demi kelangsungan hidup. Namun, dalam dunia modern, ancaman tersebut lebih sering bersifat emosional daripada fisik. Ketika kita membiarkan emosi mendikte respons kita kehilangan kendali atas hasil yang sebenarnya dapat kita bentuk dengan kebijaksanaan. Bayangkan sebuah situasi di mana seseorang melontarkan kritik tajam terhadap Anda di tempat kerja. Reaksi pertama Anda mungkin berupa kemarahan atau pembelaan diri. Tetapi bagaimana jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenung? Dengan merenung, Anda dapat menilai apakah kritik itu valid, mengidentifikasi emosi yang Anda rasakan, dan memilih cara merespons yang lebih produktif. Merenung bukan berarti menunda atau menghindar, melainkan menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Dalam ruang inilah kebijaksanaan tumbuh. Teknik sederhana seperti menarik napas dalam, menghitung hingga 10, atau mengambil waktu untuk berjalan sejenak dapat membantu Anda mendapatkan perspektif yang lebih luas. Misalnya, saat menghadapi konflik dengan orang terdekat, luangkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya Anda rasakan. Apakah itu kemarahan, rasa sakit, atau ketidakamanan? Dengan menyadari emosi ini, Anda dapat menghindari kata-kata atau tindakan impulsif yang mungkin merusak hubungan. Berikut langkah-langkah praktis untuk merenung sebelum bereaksi. 1. Identifikasi emosi Anda. Saat dorongan untuk bereaksi muncul, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan saat ini? Memberi nama pada emosi Anda dapat membantu menjinakkan intensitasnya. 2. Tanya asal-usulnya. Renungkan dari mana emosi tersebut berasal. Apakah itu hasil dari kejadian saat ini, atau apakah ada luka lama yang terbuka kembali? 3. Evaluasi konteks situasi. Pertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi Anda atau orang lain dalam situasi tersebut. Kadang-kadang pemahaman ini dapat mengurangi intensitas emosi Anda. 4. Pilih respons Anda. Setelah refleksi, pilihlah respons yang tidak hanya memperbaiki situasi, tetapi juga mencerminkan nilai dan tujuan Anda. Dengan berlatih merenung sebelum bereaksi, Anda tidak hanya meningkatkan hubungan interpersonal, tetapi juga memperkuat kecerdasan emosional Anda. Anda belajar untuk memahami dan mengelola emosi Anda dengan lebih baik, menjadikan Anda individu yang lebih tangguh dan penuh empati. Bayangkan sebuah kehidupan di mana Anda dapat merespons situasi dengan kedewasaan dan ketenangan. Hubungan Anda menjadi lebih harmonis, keputusan Anda lebih bijaksana, dan Anda merasa lebih damai dengan diri sendiri. Semua ini dimulai dari keberanian untuk meluangkan waktu sejenak, untuk merenung sebelum bereaksi. Keheningan itu adalah kekuatan Anda. Bab 3. Mengenali respons fisiologis. Pernahkah Anda merasa jantung berdebar kencang saat menghadapi situasi menegangkan? Atau merasakan tangan gemetar saat emosi meluap? Respons fisik seperti ini adalah cara tubuh Anda berbicara. Setiap emosi yang kita rasakan memiliki jejaknya dalam tubuh, dan dengan mengenali tanda-tanda ini, kita dapat membangun jembatan antara apa yang kita rasakan dan bagaimana kita merespons. Dalam bab ini, kita akan menyelami hubungan mendalam antara pikiran dan tubuh,
serta bagaimana memahami bahasa tubuh ini dapat membantu kita mengelola emosi dengan lebih bijaksana. Ketika kita merasa marah, takut, atau cemas, tubuh kita bereaksi, bahkan sebelum kita menyadari emosi tersebut. Jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, dan otot menegang. Respons ini, yang sering disebut sebagai fight or flight response, adalah warisan dari nenek moyang kita yang digunakan untuk bertahan hidup. Meskipun ancaman fisik mungkin jarang terjadi di kehidupan modern, tubuh kita tetap bereaksi dengan cara yang sama terhadap stres emosional. Dengan memahami respons ini, kita dapat mengambil langkah pertama menuju pengelolaan emosi yang lebih baik. Kesadaran adalah kunci. Langkah pertama untuk mengendalikan respons emosional adalah mengenali sinyal tubuh kita. Misalnya, ketegangan otot, sebuah tanda umum dari stres atau kemarahan, napas pendek atau terengah-engah, seringkali terjadi saat kita cemas atau panik. Perut terasa mual, sebuah respons terhadap rasa takut atau kecemasan. Dengan memperhatikan isyarat ini, kita dapat berhenti sejenak dan menyadari emosi yang sedang muncul. Alih-alih membiarkan tubuh kita mengontrol kita dapat mengambil alih kendali. Berikut strategi untuk mengelola respons fisiologis. 1. Pernapasan dalam. Latihan sederhana ini dapat membantu menenangkan sistem saraf kita. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali untuk menurunkan detak jantung dan menciptakan rasa tenang. 2. Relaksasi otot progresif. Fokus pada satu kelompok otot, seperti tangan atau bahu. Kencangkan otot selama beberapa detik, lalu lepaskan. Ini membantu mengurangi ketegangan dan membuat tubuh terasa lebih rileks. 3. Mindfulness. Latihan ini melibatkan fokus penuh pada momen saat ini, tanpa menghakimi. Dengan membawa perhatian pada sensasi fisik, seperti aliran napas atau detak jantung, kita dapat mengalihkan perhatian dari emosi yang memicu stres. 4. Menggerakkan tubuh. Aktivitas fisik, seperti berjalan santai atau stretching, dapat membantu melepaskan energi negatif yang terperangkap di tubuh. Memahami respons tubuh kita terhadap emosi bukan hanya tentang menenangkan diri. Ini juga tentang menciptakan ruang antara rangsangan dan respons. Ketika kita bisa mengenali bahwa detak jantung yang meningkat adalah tanda dari kemarahan atau kegugupan, kita diberi peluang untuk merenung sebelum bereaksi. Alih-alih melontarkan kata-kata yang mungkin kita sesali atau membuat keputusan impulsif, kita bisa memilih untuk merespons dengan lebih bijaksana. Mengenali respons fisiologis adalah langkah menuju kesadaran diri yang lebih dalam. Saat kita memahami bagaimana tubuh kita merespons emosi, kita juga belajar tentang diri kita sendiri. Kita mulai mengenali pemicu-pemicu yang membuat kita marah, cemas, atau takut. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk lebih siap menghadapi tantangan emosional di masa depan. Bayangkan Anda seperti kapal di tengah badai emosi. Tubuh Anda mungkin terombang-ambing oleh angin kencang dan gelombang besar, tetapi dengan mengenali isyarat dari tubuh, Anda dapat mengarahkan kapal tersebut menuju perairan yang lebih tenang. Dengan latihan dan kesadaran, respons fisiologis yang dulu terasa tak terkendali dapat menjadi sekutu dalam perjalanan Anda menuju ketenangan emosional. Mengenali respons fisiologis bukan hanya tentang mengatasi emosi negatif, tetapi juga tentang memanfaatkan momen-momen ini untuk tumbuh. Tubuh Anda adalah alat yang luar biasa. Dengarkanlah, pahamilah, dan gunakanlah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Bab 4. Merangkul kekuatan diam. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana notifikasi tak henti-hentinya menyerbu perhatian kita dan suara bising mendominasi keseharian, kekuatan diam sering kali terabaikan. Namun, dalam kesunyian tersembunyi potensi transformatif yang dapat membawa kita pada kedamaian batin dan kejernihan pikiran. Diam bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang di mana jiwa dapat bernapas dan menemukan kembali pusatnya. Ketika kita meluangkan waktu untuk duduk dalam diam, kita menciptakan jarak dari kekacauan dunia luar dan menyelami kedalaman batin kita. Dalam momen-momen ini, kita menemukan refleksi jujur tentang diri kita sendiri. Diam memberi kita kesempatan untuk mendengarkan suara hati.
suara yang sering teredam oleh gemuruh dunia. Dalam keheningan, kita memahami apa yang benar-benar penting, mengenali kebutuhan sejati kita, dan menemukan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Manfaat dari diam tidak hanya terbatas pada kesehatan emosional dan mental. Penelitian telah menunjukkan bahwa menghabiskan waktu dalam diam dapat mengurangi tingkat stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan fungsi otak. Ketika kita memilih untuk berdiam diri, kita juga memberi tubuh kita waktu untuk pulih dan memperbarui energi. Ini adalah cara sederhana namun kuat untuk memulihkan keseimbangan dalam hidup kita yang seringkali terasa terlalu cepat. Namun, merangkul diam membutuhkan latihan. Dunia yang terus bergerak cepat membuat kita merasa bahwa diam adalah kemewahan atau bahkan kelemahan. Tetapi, dengan secara sengaja meluangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak, kita dapat mengembangkan kebiasaan yang mendalam dan bermakna. Kita bisa memulai dengan langkah kecil, 5 menit di pagi hari untuk duduk tanpa gangguan, fokus pada napas, dan membiarkan pikiran mengalir tanpa penilaian. Dengan konsistensi, praktik ini dapat berkembang menjadi oase ketenangan di tengah padang gurun kesibukan. Diam juga memiliki kekuatan untuk memperdalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita hadir dalam diam bersama seseorang, tanpa merasa perlu mengisi ruang dengan kata-kata, kita menciptakan koneksi yang mendalam. Dalam diam, kita belajar untuk benar-benar mendengarkan, tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Kita memahami bahwa komunikasi tidak selalu membutuhkan kata-kata. Seringkali, kehadiran saja sudah cukup. Merangkul diam adalah perjalanan menuju diri yang lebih dalam, dunia yang lebih damai, dan hubungan yang lebih bermakna. Ini adalah undangan untuk melambat, untuk berhenti sejenak, dan untuk menyadari bahwa di dalam diam ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam dunia yang terus berlari, memilih untuk diam adalah tindakan keberanian dan kebijaksanaan. Mari kita berani melangkah ke dalam keheningan dan menemukan harmoni sejati di dalamnya. Bab 5. Merespons dengan ketenangan dan ketenangan hati. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, seringkali kita terjebak dalam pusaran reaksi yang impulsif. Sebuah komentar tajam, situasi penuh tekanan, atau konflik yang tiba-tiba dapat memancing emosi kita, mendorong kita untuk bereaksi tanpa berpikir panjang. Namun, di tengah badai ini, ada kekuatan luar biasa yang dapat kita pelajari. Kemampuan untuk merespons dengan ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Ketika dihadapkan dengan tantangan, menarik napas dalam-dalam adalah langkah pertama menuju penguasaan diri. Napas yang tenang dan dalam bukan hanya tindakan fisiologis. Ia adalah jangkar yang menghubungkan kita kembali pada momen sekarang. Melalui napas, kita menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Ruang yang memungkinkan kita untuk berpikir jernih sebelum bertindak. Ketenangan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan batin yang sejati. Ia memungkinkan kita menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun dengan keberanian yang tenang. Misalnya, dalam percakapan yang memanas, memilih untuk tetap tenang dan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat mengubah arah interaksi. Kata-kata yang lembut namun tegas memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan, mengundang rasa saling pengertian, dan menciptakan koneksi yang lebih mendalam. Untuk mengembangkan kemampuan ini, praktik mindfulness menjadi alat yang tak tergantikan. Mindfulness membantu kita mengamati pikiran dan emosi tanpa menghakimi. Memungkinkan kita untuk mengenali pola reaksi otomatis yang seringkali menjadi akar dari konflik. Dengan latihan yang konsisten, kita belajar untuk merespons dengan kesadaran, bukan dengan impuls. Komunikasi yang penuh hormat dan efektif juga memainkan peran penting dalam merespons dengan tenang. Ketika kita menyampaikan pikiran dan perasaan kita dengan jelas dan tanpa menyalahkan, kita membuka jalan untuk dialog yang produktif. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih sehat dan autentik. Namun, merespons dengan ketenangan hati bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ia adalah keterampilan yang membutuhkan latihan dan komitmen. Kita mungkin tersandung, bereaksi tanpa berpikir di kali pertama atau kedua, tetapi setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan setiap napas yang kita ambil,
kita memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi hidup dengan ketenangan yang bijaksana. Pada akhirnya, kemampuan untuk merespons dengan ketenangan hati bukan hanya tentang mengelola situasi sulit. Ia adalah cara hidup yang mencerminkan kedamaian batin dan kekuatan sejati. Dalam ketenangan, kita menemukan kebebasan dari belenggu reaksi impulsif. Dalam ketenangan, kita menemukan kemampuan untuk menciptakan dunia yang lebih damai, dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bab 6. Menciptakan tombol jeda. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering terjebak dalam siklus reaksi impulsif. Ketika dihadapkan pada situasi yang memicu emosi kuat, respons otomatis kita seringkali mendominasi, menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Namun, apa yang terjadi jika kita memiliki tombol jeda mental? Sebuah ruang kecil antara stimulus dan respons di mana kita dapat memutuskan bagaimana bertindak. Inilah kekuatan menciptakan tombol jeda, kemampuan untuk berhenti, merenung, dan memilih dengan bijaksana. Ketika emosi menguasai, tubuh kita bereaksi dengan cepat. Detak jantung meningkat, napas menjadi pendek, dan pikiran kita mungkin kabur. Namun, disinilah langkah pertama menuju tombol jeda, tarik napas dalam. Pernapasan dalam tidak hanya membantu menenangkan respons fisiologis, tetapi juga menciptakan jarak yang diperlukan untuk menilai situasi dengan lebih tenang. Bayangkan diri Anda dalam situasi konflik, seperti saat seseorang mengkritik Anda dengan keras. Dorongan awal mungkin adalah membalas dengan nada tinggi. Namun, dengan menarik napas panjang dan dalam, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menurunkan intensitas emosi dan memulihkan kendali atas respons Anda. Tombol jeda memberikan kita waktu untuk melihat pilihan-pilihan yang mungkin tersembunyi dalam panasnya momen. Saat kita berhenti sejenak, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa tujuan saya dalam situasi ini? Bagaimana respons saya akan memengaruhi hubungan ini? Apakah ada cara untuk merespons yang lebih selaras dengan nilai-nilai saya? Proses refleksi ini memungkinkan kita untuk memindahkan fokus dari reaksi impulsif ke tindakan yang disengaja. Misalnya, alih-alih membalas komentar tajam dengan kemarahan, Anda mungkin memilih untuk menjawab dengan tenang atau bahkan menawarkan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Mindfulness adalah alat yang sangat berharga dalam menciptakan tombol jeda. Dengan melatih kesadaran penuh terhadap pikiran dan emosi kita menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda awal dari reaksi emosional. Praktik seperti meditasi mindfulness, penghargaan terhadap momen saat ini, atau bahkan mencatat pikiran di jurnal, dapat membantu kita membangun kebiasaan untuk berhenti sebelum bereaksi. Mindfulness juga membantu kita untuk menerima emosi tanpa menilai atau mencoba melawan mereka. Ketika kita menyadari bahwa kemarahan, frustrasi, atau kesedihan adalah bagian alami dari pengalaman manusia, kita dapat mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan belas kasih daripada perlawanan. Penerimaan ini memberikan ruang untuk jeda yang bermakna. Setiap kali kita menekan tombol jeda, kita secara aktif melatih otak kita untuk memutus siklus impulsif. Seiring waktu, ini menjadi kebiasaan yang mengakar. Kita belajar bahwa tidak semua situasi membutuhkan respons instan. Kadang-kadang, tidak bereaksi adalah respons terbaik. Misalnya dalam diskusi yang memanas, menahan diri untuk tidak berbicara selama beberapa detik bisa menjadi pernyataan yang lebih kuat daripada melontarkan argumen yang terburu-buru. Dalam keheningan itu, kita menunjukkan kendali diri dan memberikan ruang bagi situasi untuk mereda. Berikut, ada berbagai cara untuk menerapkan tombol jeda dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hitung hingga 10. Cara klasik ini tetap efektif, memberikan waktu bagi emosi untuk mereda. 2. Jauhkan diri secara fisik. Jika memungkinkan, tinggalkan ruangan atau ambil waktu sejenak untuk berjalan. Perubahan lingkungan dapat memberikan perspektif baru. 3. Gunakan mantra atau frasa penenang. Ulangi kata-kata seperti tenang, saya punya kendali, atau ini hanya sementara. 4. Latih pernapasan dalam. Fokus pada penghitungan napas masuk dan keluar untuk membantu mengembalikan fokus pada saat ini. Menciptakan tombol jeda bukan hanya tentang menghindari kesalahan atau konflik. Ini adalah investasi dalam kualitas hubungan kita, kesejahteraan emosional, dan rasa damai dalam hidup. Ketika kita belajar untuk berhenti sejenak,
Kita memberi diri kita hadiah terbesar, kebebasan untuk memilih. Kita membebaskan diri dari pola reaksi otomatis yang seringkali didorong oleh emosi yang belum diproses. Dan kita membuka pintu untuk respons yang lebih penuh kasih, bijaksana, dan bermakna. Dalam dunia yang bergerak begitu cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak adalah tanda kekuatan sejati. Dengan tombol jeda, kita tidak hanya menghadapi dunia dengan lebih baik, tetapi juga menemukan diri kita yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Bab 7. Merangkul ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia. Kita dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan, kesalahan dan keberhasilan, kelemahan dan kekuatan. Namun di dunia yang seringkali menuntut kesempurnaan, menerima diri apa adanya adalah langkah revolusioner. Merangkul ketidaksempurnaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan simbol kekuatan dan keberanian untuk hidup dengan autentisitas. Seringkali, kita adalah pengkritik terbesar bagi diri kita sendiri. Ketika kesalahan terjadi, suara dalam kepala kita mungkin berbicara dengan keras, mengingatkan kita pada kegagalan, menyoroti kekurangan, atau membandingkan kita dengan orang lain. Namun, penting untuk mengingat bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan. Mereka adalah guru yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan, diri sendiri, dan dunia di sekitar kita. Menerima ketidaksempurnaan berarti berhenti memandang kesalahan sebagai akhir, tetapi sebagai peluang. Misalnya, ketika sebuah proyek gagal atau hubungan tidak berjalan sesuai harapan, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membentuk saya menjadi lebih baik? Dengan cara ini, ketidaksempurnaan menjadi batu loncatan, bukan penghalang. Saat kita membuat kesalahan, respons pertama kita seringkali adalah menyalahkan diri sendiri. Tetapi bagaimana jika, alih-alih mengkritik diri sendiri, kita menawarkan belas kasihan? Memberikan diri kita ruang untuk bernapas, untuk memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Belas kasihan pada diri sendiri adalah kemampuan untuk berkata, saya tidak sempurna dan itu tidak apa-apa. Saya belajar dan terus berkembang. Belas kasihan pada diri sendiri tidak hanya membantu mengurangi tekanan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Ini memungkinkan kita untuk menerima siapa kita dengan segala kekurangan, dan pada saat yang sama mendorong kita untuk tumbuh dengan cara yang positif. Ada filosofi Jepang bernama wabi-sabi yang merayakan ketidaksempurnaan dan kefanaan. Dalam wabi-sabi, retakan pada vas keramik diisi dengan emas, menyoroti kekurangannya daripada menyembunyikannya. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa keindahan sejati terletak pada ketidaksempurnaan, dalam cerita yang mereka ceritakan, dan dalam perjalanan yang mereka wakili. Bayangkan hidup Anda seperti vas keramik ini. Setiap retakan adalah pengalaman. Setiap ketidaksempurnaan adalah cerita. Alih-alih mencoba menyembunyikan retakan ini, rayakanlah mereka. Mereka adalah bukti bahwa Anda telah hidup, berjuang, mencintai, dan tumbuh. Ketidaksempurnaan Anda adalah keunikan Anda, dan mereka membuat Anda menjadi siapa Anda hari ini. Berikut latihan untuk merangkul ketidaksempurnaan. 1. Jurnal refleksi. Tuliskan kesalahan atau kegagalan yang pernah Anda alami, dan pelajaran yang telah Anda pelajari dari mereka. Fokus pada pertumbuhan yang dihasilkan dari pengalaman tersebut. 2. Berbicara dengan diri sendiri. Saat Anda merasa terpuruk karena kesalahan, bayangkan Anda berbicara dengan seorang teman yang menghadapi situasi serupa. Apa yang akan Anda katakan untuk mendukung mereka? Gunakan kata-kata itu untuk diri Anda sendiri. 3. Rayakan kekurangan. Pikirkan satu hal yang Anda anggap sebagai kekurangan, dan temukan cara untuk melihatnya sebagai kekuatan. Misalnya, jika Anda cenderung emosional, itu berarti Anda juga memiliki empati yang mendalam. 4. Deklarasi harian. Mulailah hari Anda dengan afirmasi seperti, saya menerima diri saya apa adanya. Saya tidak perlu sempurna untuk menjadi berharga. Merangkul ketidaksempurnaan adalah perjalanan menuju penerimaan diri yang lebih dalam. Ini adalah proses belajar untuk hidup dengan autentisitas, meninggalkan tekanan untuk menjadi sempurna, dan merangkul diri kita yang sebenarnya. Ketika kita menerima kekurangan kita dengan hati terbuka,
kita tidak hanya membebaskan diri dari beban kesempurnaan, tetapi juga menemukan keindahan sejati dalam menjadi manusia. Hidup bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri kita, dengan segala ketidaksempurnaan yang membuat kita unik. Bab 8. Mengembangkan pola pikir pertumbuhan. Pola pikir pertumbuhan adalah kunci transformasi diri yang dapat membuka potensi sejati seseorang. Pola pikir ini melibatkan cara pandang yang melihat setiap tantangan sebagai peluang, setiap kegagalan sebagai pembelajaran, dan setiap usaha sebagai investasi menuju kesuksesan. Dengan pola pikir pertumbuhan, kita bisa melampaui batas-batas yang selama ini kita anggap tak tertembus. Setiap orang pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya. Namun, apakah kita melihat tantangan itu sebagai rintangan atau sebagai peluang? Orang dengan pola pikir pertumbuhan memandang tantangan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Misalnya, ketika menghadapi tugas yang sulit, mereka tidak menghindar atau menyerah, tetapi memilih untuk belajar dari pengalaman tersebut. Tantangan menjadi kesempatan untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, dan memperkuat karakter. Bayangkan Anda sedang mencoba mempelajari sesuatu yang benar-benar baru, seperti bermain alat musik atau mempelajari bahasa asing. Pada awalnya, mungkin terasa sulit dan membingungkan. Tetapi dengan setiap kesalahan yang Anda buat, Anda belajar sesuatu yang baru. Kesalahan bukanlah akhir, melainkan langkah pertama menuju kemajuan. Dalam pola pikir tetap, kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Namun, dalam pola pikir pertumbuhan, kegagalan adalah guru terbaik. Kegagalan memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi, memahami, dan memperbaiki pendekatan kita. Alih-alih merasa malu atau putus asa, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Misalnya Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil menciptakan bola lampu. Namun, dia tidak pernah menganggap kegagalannya sebagai hambatan permanen. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Orang dengan pola pikir pertumbuhan menghargai usaha sebagai komponen penting menuju kesuksesan. Mereka memahami bahwa keberhasilan jarang datang dengan instan. Ia adalah hasil dari dedikasi, latihan, dan ketekunan. Ketika kita menginvestasikan waktu dan energi kita untuk mencapai sesuatu, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Bayangkan seorang atlet yang berlatih setiap hari untuk mencapai performa terbaiknya. Setiap latihan, betapapun beratnya, adalah investasi yang membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, usaha kita adalah langkah nyata menuju pertumbuhan pribadi. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan, penting untuk merayakan kemajuan, sekecil apapun itu. Orang dengan pola pikir pertumbuhan tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menghargai setiap langkah kecil yang mereka ambil. Dengan menghargai proses, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam perjalanan, bukan hanya di garis akhir. Misalnya, jika Anda sedang mencoba menurunkan berat badan, jangan hanya menunggu sampai angka timbangan menunjukkan hasil yang diinginkan. Rayakan setiap kali Anda membuat pilihan makanan sehat, setiap kali Anda berhasil menyelesaikan sesi olahraga, dan setiap kali Anda menolak godaan untuk menyerah. Mengembangkan pola pikir pertumbuhan juga melibatkan belajar dari orang lain yang telah mencapainya. Teladan ini bisa menjadi inspirasi dan panduan bagi kita. Mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan pola pikir yang benar, apapun bisa dicapai. Bacalah biografi tokoh-tokoh sukses, dengarkan cerita mereka, dan pelajari bagaimana mereka mengatasi rintangan dalam hidup mereka. Mengembangkan pola pikir pertumbuhan adalah perjalanan, bukan tujuan. Ini membutuhkan komitmen untuk terus belajar, menerima tantangan, dan tidak takut gagal. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita semakin dekat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa setiap usaha yang Anda lakukan, setiap kegagalan yang Anda alami, dan setiap tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Pola pikir pertumbuhan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang siapa kita menjadi dalam prosesnya. Jadi, mari kita melangkah maju dengan keberanian, menerima tantangan dengan semangat,
dan merayakan setiap langkah menuju pertumbuhan. Bab 9. Kekuatan kesadaran diri. Kesadaran diri adalah inti dari segala bentuk pertumbuhan pribadi. Ini adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa bias atau penilaian yang berat sebelah, dan memahami bagaimana pikiran, emosi, serta tindakan kita memengaruhi dunia di sekitar kita. Kesadaran diri bukan hanya tentang mengenali apa yang kita rasakan atau pikirkan. Ini adalah perjalanan mendalam untuk mengenali siapa kita sebenarnya, mengapa kita bertindak seperti yang kita lakukan, dan bagaimana kita dapat menciptakan perubahan yang positif dalam hidup kita. Bayangkan diri Anda sebagai danau yang tenang. Ketika airnya jernih, Anda dapat melihat hingga ke dasar dan mengenali setiap batu, setiap tanaman, dan bahkan bayangan ikan yang berenang. Tetapi ketika airnya keruh, segala sesuatu di bawah permukaan menjadi tidak terlihat. Begitu pula dengan kesadaran diri. Ketika kita gagal mempraktikkan kesadaran, kita terjebak dalam kebingungan emosional dan reaksi impulsif. Namun, dengan latihan, kita dapat menjernihkan air dan melihat diri kita dengan kejelasan. Kesadaran diri memberikan kita kekuatan untuk mengarahkan hidup kita dengan sengaja. Tanpanya, kita seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh arus kehidupan. Dengan mengenali emosi dan pola pikir kita dapat mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan stres atau kecemasan, memahami bagaimana tindakan kita memengaruhi hubungan dengan orang lain, membuat keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan nilai dan tujuan hidup kita. Kesadaran diri juga membuka pintu menuju penerimaan diri. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita berhenti mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri kita, dan mulai merangkul diri kita yang sejati. Mengembangkan kesadaran diri adalah proses yang membutuhkan waktu dan latihan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu. 1. Praktikan mindfulness. Fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons, bagaimana pikiran muncul, dan bagaimana emosi bergerak melalui Anda. 2. Refleksi harian. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan pengalaman Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang dapat saya lakukan dengan lebih baik? 3. Minta umpan balik. Orang di sekitar Anda dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mereka melihat tindakan dan perilaku Anda. Terimalah umpan balik ini dengan terbuka. 4. Tuliskan pikiran dan emosi Anda. Menulis jurnal adalah cara yang ampuh untuk mengeksplorasi dan memahami pola emosi dan pemikiran Anda. Perjalanan menuju kesadaran diri tidak selalu mudah. Ada kalanya kita mungkin merasa takut untuk menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri. Kita mungkin menemukan sisi gelap yang selama ini kita abaikan. Tetapi, ini adalah bagian dari proses. Dengan menghadapi ketakutan ini, kita memberi diri kita izin untuk tumbuh dan berkembang. Kesadaran diri juga dapat terganggu oleh gangguan dari dunia luar. Teknologi, tuntutan pekerjaan, dan hubungan yang penuh tekanan dapat membuat kita merasa terputus dari diri kita sendiri. Inilah mengapa penting untuk menciptakan ruang dalam hidup kita untuk introspeksi dan ketenangan. Ketika kita mengembangkan kesadaran diri, kita tidak hanya menjadi lebih baik dalam mengelola emosi dan hubungan kita. Kita juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dengan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita dapat membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai kita, mengembangkan hubungan yang lebih dalam dan autentik dengan orang lain, meraih ketenangan batin yang lahir dari penerimaan diri. Kesadaran diri adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Ini adalah komitmen seumur hidup untuk mengenal diri kita sendiri dengan lebih dalam dan hidup dengan autentisitas. Dalam proses ini, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif yang meluas ke dunia di sekitar kita. Dengan kesadaran diri, kita menjadi agen perubahan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bab 10. Membina ketahanan emosional. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi badai kehidupan, untuk bangkit kembali ketika kita terjatuh, dan untuk menemukan kekuatan di tengah kelemahan kita.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan tantangan, ketahanan emosional menjadi seperti jangkar yang menjaga kita tetap kokoh, meskipun diterpa gelombang yang keras. Ini bukan sekadar kemampuan untuk bertahan, tetapi juga seni untuk menemukan makna di balik setiap kesulitan dan menciptakan jalan baru ketika semuanya tampak buntu. Ketahanan emosional dimulai dengan kesadaran akan diri kita sendiri. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi emosi kita tanpa merasa malu atau takut. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita cenderung merasa terguncang dan terkadang kehilangan arah. Namun, dengan kesadaran diri yang mendalam, kita dapat melihat emosi sebagai sinyal, bukan sebagai musuh. Emosi memberitahu kita apa yang penting bagi kita, apa yang perlu diperhatikan, dan di mana kita perlu bertumbuh. Ketahanan emosional tidak berarti menjadi kebal terhadap rasa sakit atau kesedihan. Sebaliknya, itu berarti belajar untuk memeluk diri kita sendiri dalam saat-saat sulit. Kasih sayang kepada diri sendiri adalah kunci untuk membangun ketahanan emosional. Ini adalah pengingat bahwa tidak apa-apa untuk merasa rapuh, bahwa kita adalah manusia dengan kekurangan dan kelebihan. Dengan mempraktikkan kasih sayang kepada diri sendiri, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menerima diri kita apa adanya, bahkan di tengah kegagalan. Manusia adalah makhluk sosial, dan ketahanan emosional sering kali ditemukan dalam hubungan yang bermakna. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita, yang memahami perjuangan kita, dan yang memberikan dukungan tanpa syarat, kita merasa lebih kuat. Hubungan ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga perspektif baru yang dapat membantu kita melihat situasi sulit dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, membangun dan memelihara hubungan yang sehat adalah bagian integral dari membina ketahanan emosional. Praktik mindfulness atau kesadaran penuh adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan ketahanan emosional. Dengan mindfulness, kita belajar untuk hidup di saat ini, tanpa terbebani oleh penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Mindfulness membantu kita untuk menyadari pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi, memungkinkan kita untuk merespons daripada bereaksi. Dalam keadaan ini, kita dapat menemukan kedamaian di tengah kekacauan dan menemukan kembali kekuatan yang ada di dalam diri kita. Rasa syukur adalah obat yang ampuh untuk melawan negativitas dan keputusasaan. Ketika kita fokus pada hal-hal yang kita miliki daripada apa yang hilang, kita membuka pintu untuk kebahagiaan dan kedamaian. Dalam setiap situasi, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Entah itu pelajaran yang kita dapatkan dari kegagalan atau dukungan dari orang-orang tercinta. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kita memperkuat ketahanan emosional kita dan menciptakan perspektif yang lebih positif terhadap kehidupan. Membangun ketahanan emosional bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan seumur hidup. Ini adalah proses terus-menerus untuk belajar, bertumbuh, dan beradaptasi. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperkuat otot ketahanan kita. Dengan setiap langkah maju, kita menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih penuh belas kasih. Tidak hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Ketahanan emosional adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa apapun yang terjadi, kita memiliki kekuatan untuk bangkit kembali, untuk menemukan harapan di tengah kegelapan, dan untuk melangkah maju dengan keyakinan. Dengan membina ketahanan emosional, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menciptakan kehidupan yang penuh makna dan keberanian. Kesimpulan. Ketika kita melangkah keluar dari halaman-halaman ini dan kembali ke dunia yang penuh dengan tantangan, perubahan, dan ketidakpastian, mari kita ingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari badai, tetapi pada kemampuan untuk tetap berdiri kokoh di tengah angin kencang. Hidup adalah perjalanan yang luar biasa, diwarnai oleh momen-momen keindahan, pelajaran berharga, dan kesempatan untuk terus tumbuh. Setiap emosi yang kita rasakan, setiap tantangan yang kita hadapi adalah undangan untuk mengenal diri kita lebih dalam dan menemukan kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Ketahanan emosional bukanlah tujuan akhir, melainkan cara hidup. Itu adalah hadiah yang kita berikan pada diri sendiri saat kita memilih untuk menjadi sadar, menerima ketidaksempurnaan, dan melangkah maju dengan hati yang tenang dan penuh keberanian. Dalam setiap tarikan napas,
ada kesempatan untuk memulai lagi. Dalam setiap kesalahan, ada kebijaksanaan yang menanti untuk ditemukan. Dan dalam setiap langkah, ada peluang untuk menciptakan versi diri kita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Jadi mari kita teruskan perjalanan ini dengan harapan di hati dan keberanian di langkah. Ingatlah, Anda tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Setiap upaya untuk mengendalikan emosi, setiap keputusan untuk merespons dengan penuh kesadaran, adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih bermakna dan damai. Dan di atas segalanya, percayalah pada kemampuan Anda untuk bangkit, bertumbuh, dan bersinar. Dunia membutuhkan cahaya Anda.